Assalamualaikum sahabat YouTube Ensiklopedia. Tahukah kalian bahwa jasad Nabi Muhammad hampir pernah dicuri oleh sekelompok orang? Tidak ada satupun anak manusia yang biografi dan sejarahnya dikupas secara detail, komplit, menyeluruh, dan transparan melebihi sosok Nabi Muhammad SAW. Kisah tokoh yang satu ini ditulis oleh setiap generasi manusia dari masa ke masa dengan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga tulisan mengenai dirinya terus hidup dan berkembang, tak lekang oleh zaman dan tak tergilas oleh waktu. Sirah Nabawiyah atau sejarah hidup yang menggambarkan kepribadian Nabi Muhammad secara utuh dan menyeluruh. Sirah bukan sekedar biografi dan sejarah karena penulisannya didasarkan pada periwayatan sumber-sumber yang otentik. Sirah lebih objektif dari penulisan biografi dan sejarah, sebab ditulis sesuai dengan realitanya tanpa penyembunyian dan tanpa pengurangan informasi sedikit pun. Kegiatan seluruh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan pergaulan dengan keluarga serta masyarakat luas dapat dengan mudah kita temui di berbagai buku. Masa lahir, anak-anak, remaja, dewasa, menikah hingga meninggal menjadi perhatian dari sirah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Nabi Muhammad itu menyembunyikan sesuatu dari Allah, maka ia pasti akan mensembunyikan ayat ini, yaitu kitab suci Al-Ahzab ayat 37, perintah menikahi Zainab Jahsy. Kejadian besar ini terjadi di tahun 1164 Masehi atau 557 Hijriah, yaitu saat masa pemerintahan Sultan Nuruddin Mahmud Zandi. Pada suatu malam, Sultan Nuruddin bermimpi dalam tidurnya setelah salat tahajud. Ketika dalam mimpinya tersebut, Sultan melihat Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya tentang dua orang berambut pirang seraya mengatakan, selamatkan aku dari dua orang ini. Maka dia bangun dari tidurnya dengan keadaan yang sangat takut. Kemudian ia berwudu dan salat lagi, lalu tidur. Dalam tidurnya ia juga bermimpi tentang hal yang sama. Maka ia pun bangun lagi, lalu berwudu lagi, salat lagi, dan kemudian tidur lagi. Tak selang berapa lama, ia juga bermimpi hal yang sama untuk yang ketiga kalinya. Maka Sultan bersegera bangun dan mengatakan, tidak mungkin aku akan tidur lagi. Sultan Nuruddin memiliki menteri yang terkenal bernama Jamaluddin Al-Muslihi. Maka dipanggillah menteri itu pada malam itu juga sebelum subuh dan menceritakan kepadanya apa yang dilihatnya dalam mimpi dan mengatakan kepadanya, rahasiakan apa yang aku ceritakan kepadamu. Maka Sultan dan menterinya bersama rombongan pergi ke Madinah dengan membawa banyak sekali harta. Perjalanan ini ditempuh selama 16 hari. Sampai di Madinah, Sultan Nuruddin mandi di luar masjid, kemudian masuk Masjid Nabawi untuk sholat Ridho, lalu berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian ia duduk dan tidak mengerti apa lagi yang akan ia lakukan. Lalu ketika penduduk Madinah berkumpul di masjid, sang menteri mengatakan, sesungguhnya Sultan bermaksud ziarah ke makam Nabi SAW dan membawa banyak sekali harta untuk disedekahkan. Maka tulislah orang-orang yang ada di sekitar kalian. Lalu mereka menulis seluruh nama penduduk Madinah, dan Sultan Nuruddin menyuruh menghadirkan mereka. Ketika mereka berkumpul untuk mengambil pemberian dari Sultan, maka setiap orang yang hadir diperhatikan oleh Sultan untuk menemukan kemiripan dengan dua kepala yang ada di mimpinya. Namun Sultan tidak mendapatinya sama sekali. Lalu ia berkata, apakah masih ada yang tersisa seseorang yang belum mengambil sedekah? Mereka menjawab, tidak. Cobalah pikirkan sekali lagi, kata Sultan. Maka mereka mengatakan, tidak tersisa seorang pun kecuali dua orang dari Maghribi yang tidak mengambil pemberian dari siapapun. Keduanya adalah orang solih dan kaya serta banyak memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Sultan Nuruddin menjadi lega dadanya. Lalu ia mengatakan, datangkanlah kedua orang itu kepadaku. Pada saat keduanya datang, Sultan melihat bahwa
Keduanya sama dengan ciri-ciri yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya dalam mimpinya yang mengatakan, "Selamatkanlah aku dari kedua orang ini." Maka Sultan mengatakan kepadanya, "Dari manakah kalian?" Keduanya menjawab, "Dari daerah Maghribi, Sultan. Kami datang untuk haji, dan tahun ini kami memilih tinggal di tempat yang dekat dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Sultan berkata, "Jujurlah kalian." Tapi keduanya diam membisu. Maka Sultan berkata, "Di mana tempat tinggal kalian?" Lalu Sultan diberitahu bahwa keduanya tinggal di pondokan dekat makam Rasul. Maka Sultan memegang keduanya untuk dibawa ke tempat tinggal keduanya. Dan di sana, Sultan mendapati banyak sekali harta, 2 koper, dan kitab-kitab tentang kelembutan hati, namun tidak melihat sesuatu pun selain itu. Lalu penduduk Madinah banyak memuji kedua orang tersebut dengan mengatakan, keduanya rajin puasa, selalu sholat di Raudhah, ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ke Baqi setiap pagi, datang ke Masjid Quba setiap Sabtu, dan tidak pernah menolak yang meminta sama sekali. Keduanya menutupi kebutuhan seluruh penduduk Madinah pada tahun Paceklik ini. Maka Sultan mengatakan, "Subhanallah." Lalu Sultan mengelilingi rumah sendiri, kemudian mengangkat tikar yang terdapat di dalam rumah. Betapa kagetnya Sultan melihat galian terowongan ke arah kamar makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gemetarlah semua manusia yang ada di situ. Dan ketika itulah Sultan dengan marah mengatakan, "Jujurlah kalian berdua." Sultan memukul keduanya dengan sangat keras. Maka keduanya mengaku bahwa keduanya adalah orang kafir yang diutus oleh orang-orang dari negerinya dengan berpenampilan seperti haji dan dari Maghribi, serta dibekali banyak sekali harta dan diperintahkan untuk melakukan pencurian jasad Rasulullah SAW. Demi melancarkan aksinya, keduanya bertempat di rumah yang paling dekat dengan makam Nabi SAW dan melakukan penggalian terowongan pada malam hari, di mana masing-masing dari mereka membawa tas koper kulit dan busana Maghribi. Lalu tanah yang terkumpul dimasukkan ke dalam koper, dan keduanya keluar seraya menampakkan ke ziarah ke Baqi, dengan maksud sebenarnya adalah membuang seluruh tanah ke Baqi. Demikian itulah muslihat jahat yang dilakukan oleh keduanya dalam tempo cukup lama dengan harapan bisa memindahkan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa dibawa ke negeri mereka. Hingga ketika galian keduanya telah mendekati makam Shallallahu Alaihi Wasallam, maka langit bergemuruh petir dan terjadilah guncangan yang sangat besar. Paginya, Sultan Nuruddin datang untuk menangkap kedua orang tersebut. Keduanya mengaku dan nampak semua bukti perbuatannya. Sultan memerintahkan keduanya dihukum mati. Kemudian Sultan kembali ke negerinya dan memerintahkan untuk melemahkan kaum asal kedua orang tersebut dan tidak memberikan kaumnya pekerjaan apapun dalam pemerintahan. Di samping itu juga memerintahkan untuk menaikkan semua pajak terhadap mereka.